Hai, lanjut ke pola yang berikutnya ya, minasang. Masih di Jokyo bab 5. Nah, tadi sebelumnya kita belajar tentang pengistilahan ya, pengistilahan ketika dalam satu pembicaraan. Nah, kalau ini pengistilahannya adalah dalam satu kalimat ya. Jadi hanya satu orang saja yang berbicara, tapi dia mengistilahkan dalam kalimat yang sama. Ya, pengistilahan dalam kalimat yang sama. Si so-nya ini mengistilahkan hal yang dibicarakan di depan kalimatnya. Jadi di depan kalimat membicarakan A, kemudian di belakangnya berarti koma kan, dia ngomong ada jeda. Nah, kemudian kalimat berikutnya itu dia mengistilahkan hal yang di depannya menggunakan so ini. Menggunakan so ini. So-nya itu merujuk ke sore, sono, soko, dan lain-lain ya. Ingat, pengistilahan hal yang dibicarakan di depan kalimat. Berarti dalam omongannya dia itu ada dua kalimat berarti ya. Kalimat jeda dan kalimat tambahan. Nah, di kalimat tambahan ini baru dia menggunakan so. Nah, pengistilahan hal yang ada di depan. Oke, kira-kira dipahami? Pengistilahan hal yang dibicarakan di depan kalimat. Maksudnya seperti apa? Kita lihat contoh ya. Oke. Hey. 会社を出た後、駅のレストランで夕食を食べました。Lihat di sini. 会社を出た後、駅のレストランで夕食を食べました。Setelah keluar dari kantor, 会社を出た後、setelah keluar dari kantor, 駅のレストランで夕食を食べました。Saya makan malam ya, atau makan sore di restoran stasiun. Lihat ya. Setelah keluar dari kaisha atau dari kantor, saya makan di restoran stasiun. Lalu ini kalimat pertama ya. Lalu di kalimat kedua diistilahkan di sini. Menggunakan sono toki. Perhatikan ya. Sono toki. Sono toki 財布を落としたんだと思います。Lihat. 会社を出た後、駅のレストランで夕食を食べました。Setelah keluar dari kantor, saya makan di restoran stasiun. Sono toki, nah lihat sono toki di sini mengistilahkan ke waktu dia makan di sini stasiun. Ya. Mengistilahkan waktu setelah dia keluar kantor, dia makan di restoran. Nah, sonotokinya itu merujuk ke waktu makan di restoran. Makan di restorannya kapan? Setelah keluar dari kantor gitu. Nah, oke, saya pahami. Jadi sonotokinya, penggunaan so-nya ini mengistilahkan hal yang ada di depan. Itu maksud saya. Sonotoki saifu o otoshita da to omoimasu. Di saat itu saya rasa saya telah menghilangkan dompet. Oke, sudah dipahami. Jadi hal yang di depan pertama, kemudian diistilahkan kalimat berikutnya. Ya. Ini kan kaisha o deta ato eki no restoran de yushoku o tabemashita. Itu ada timeline-nya kan, ada waktunya kan. Ketika dia keluar perusahaan, kemudian dia makan di restoran stasiun. Itu ada waktunya kan. Nah, di kalimat berikutnya menggunakan istilah sonotoki. Ya, sonotoki saifo otoshita da to omoimasu. Pada saat itu, saya rasa saya telah menghilangkan dompet. Oke, dipahami ya? Pengistilahannya ini masih dalam satu kalimat. Satu orang yang berbicara di sini ya. Tidak seperti di pola pertama tadi. Dua orang yang berbicara. Kalau di sini hanya satu orang saja yang berbicara. Oke. Kita lihat pola berikutnya. イギリスで大人気小説が日本語に翻訳されました。翻訳 itu terjemahkan ya. Terjemah. Saremashita pasif. Jadi diterjemahkan. イギリスで大人気小説が日本語に翻訳されました。Ya. Novel yang sangat populer di Inggris diterjemahkan ke bahasa Jepang. Nihongo ni hongyaku saremashita.
diterjemahkan ke bahasa Jepang. Lihat di sini, yang dibicarakan adalah Dainingki Shousetsu, novel yang sangat populer. Nah, lalu di kalimat kedua itu diistilahkan menggunakan sore. Lihat, sore. Oke. Sore ga kotoshi Nihon de bestseller ni narimashita. Oke. イギリスで大人気小説が日本語に翻訳されました。それが今年日本でベストセラーになりました。Sorenya itu kemana? Ke Shousetsu ini, ya. Ke Shousetsu yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang. Ya. Sorenya merujuk ke hal yang di depan. Ingat, so-nya itu merujuk ke hal yang di depan. Pengistilahan hal yang ada di depan. Nah, di sini adalah Dainingki Shousetsu yang sudah diterjemahkan ke bahasa Jepang. Novel yang sangat terkenal atau yang sudah sangat populer di Inggris yang sudah diterjemahkan ke bahasa Jepang. Nah, maka sorenya itu mewakili hal yang ada di depan ini. Oke. Sorega maksudnya itu novel itu yang udah diterjemahin tahun ini itu menjadi bestseller di Jepang katanya. Seperti itu. Oke. Bisa dipahami ya? Jadi di kalimat kedua itu mengistilahkan yang ada di depan. Ingat. Hai. Kalau masih belum paham diulang lagi. Oke. Kemudian contoh berikutnya. 20年前にこの町に来ました。その頃まだ緑がたくさんありました。Oke, kita lihat. 20年前にこの町に来ました。Lihat. 20年前に 20 tahun yang lalu konomachi ni kimashita. Saya datang ke kota ini. Yang dibicarakan di sini adalah waktunya ya. 20 tahun yang lalu. Makanya di kalimat berikutnya itu disilahkan dengan sonokoro. Sonokoro tahu ya minasang? Sonokoro pada saat itu untuk mengistilahkan waktu yang sudah lampau, sudah lalu, pakai koro ya. Sonokoro pada saat itu atau pada zaman itu mada midori ga taksang arimashita. Midori itu pepohonan ya, hijau-hijau maksudnya itu. Mada midori ga taksang arimashita. Saat itu masih banyak pepohonan. Nah, dilihat di kalimat pertama itu ada nijunen mae, 20 tahun yang lalu. Kemudian di kalimat kedua diistilahkan dengan sonokoro. Ya. Diistilahkan dengan sonokoro pada saat itu. Sebetulnya bisa juga dibilang 20年前にこの町に来ました。20年前にはまだ緑がたくさんありました。Itu juga bisa. Tapi di sini diistilahkan ya dengan istilah yang lain itu pakai so. Jadi sonokoro pada saat itu seperti itu ya. Oke, minasan. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Hai.